Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik. Bersama saya Revan di Radio Revan episode 2. Yang masih kerja tetap semangat dan yang masih kuliah, ayo tetap semangat juga. Berbicara tentang kuliah, aku sekarang sedang berkuliah di salah satu universitas di Kota Ambon. Dan sekarang aku sudah menjadi mahasiswa semester akhir. Bentar lagi udah pada mau wisuda. Tapi jangan kau tanyakan, sudah berapa lama aku kuliah? Iya, aku kuliah sudah dari tahun 2016. Sudah berjalan 6 tahun sekarang. Kalau mau bilang, aku seharusnya sudah wisuda dari tahun 2019. Tapi mau bagaimana? Takdir setiap manusia nggak ada yang tahu. Nggak ada orang yang jalan hidupnya mulus-mulus saja. Pasti ada jatuh bangunnya. Dan dari situ kita belajar tentang hidup dan sebuah penyesalan. Aku sebelumnya kuliah di salah satu sekolah tinggi di Kota Ambon, dan di kampus itu yang membuat aku tertahan dan tidak bisa wisuda karena masalah internal kampus. Ya begitulah. Akhirnya kampus itu dijual dan aku pindah di kampus aku yang sekarang. Sebenarnya nggak masalah buat aku sih kalau kampus itu dijual atau tidak, tapi yang menjadi penyesalan aku adalah waktu yang telah aku berikan. Entahlah, mungkin aku yang tak bijaksana atau mereka yang terlalu main-main dengan nasib kita. Aku punya satu teman, sebut saja namanya Gerald. Waktu semester 1, Gerald diangkat menjadi ketua kelas karena dia yang paling aktif di antara kita semua. Tapi ada saja teman-teman yang gak suka sama Gerald. Katanya dia pencitraan. Tapi Gerald orangnya asik. Dia ramah dan baik juga. Pas semester 3, Gerald memutuskan untuk berhenti kuliah. Aku tidak tahu penyebabnya apa. Kalau dilihat dari keluarganya, keluarga dia baik-baik saja. Malahan bisa dibilang keluarga Gerald yang paling bercukupan di antara teman-teman yang lain. Apalagi aku. Setelah beberapa bulan kemudian, sesudah Gerald berhenti kuliah, aku mendengar kabar bahwa Gerald sudah menikah dengan pacarnya. Dan Gerald pun sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan bermodalkan ijazah SMA. Sempat beberapa kali aku bertemu dengan Gerald. Aku melihat dia, sepertinya dia lagi menunggu nasabah atau dia lagi mencari nasabah. Dalam hati aku, Gerald, coba kamu mempertahankan kuliahmu. Mungkin suatu saat kamu bisa bekerja di perusahaan yang bagus dengan ijazah S1. Wah, keren banget Gerald. Tapi lagi-lagi aku salah. Berkat kerja keras dan ketekunan Gerald, akhirnya Gerald diangkat menjadi manajer di kantornya. Keren banget. Dan sekarang Gerald sudah ditempatkan di kantor cabangnya di Sumba, NTT. Sukses ya Gerald, semoga kamu bisa menjadi bos yang baik. Sekarang giliran temanku Gadis, ya panggil saja dia Gadis. Cewek cantik, berambut lurus, berbadan mungil. Hai G, kalau kamu lagi mendengarkan siaran ini, jangan marahin aku ya. Aku nggak tahu alasan pasti kenapa waktu itu Gadis berhenti kuliah. Aku pikir Gadis mempunyai masalah keluarga sehingga Gadis berhenti dari kuliahnya. Tapi jujur, pas nggak ada Gadis, kelas menjadi sangat sunyi. Sekarang Gadis sudah nikah. Dia bersama suaminya menjalankan bisnis bengkel di pinggiran kota. Gadis kini telah terlihat bahagia dengan kehidupannya sekarang. Sukses ya Gadis, semoga kamu berbahagia dengan suami tercinta. Nah, sekarang giliran sepasang kekasih. Iya, serius. Mereka bertemu pas lagi kuliah dan akhirnya memutuskan untuk membangun keluarga yang bahagia. Sebut saja mereka Rino dan Dina. Sekarang mereka diberkati dengan satu anak laki-laki. Aku ingin sekali waktu berjalan cepat supaya nanti aku bisa sampaikan kepada anak mereka kalau yang menjadi jembatan buat ayah dan ibunya bersatu adalah Revan. Buat kalian berdua semoga bahagia selalu. Gak apa-apa putus kuliah, asalkan jangan putus semangat untuk tetap hidup. Sekarang tinggal beberapa temanku yang masih bertahan untuk kuliah. Entah mereka memiliki mental baja atau hanya ingin mendapatkan gelar sarjana. Ya, Kay dan Yanti.
Kay, seorang gadis cantik yang ingin sekali mendapatkan ijazah S1 karena ingin membuktikan buat orang luar bahwa dia bisa. Walau waktu terasa tak adil untuk usia dia yang sekarang, tapi Kay tetap mau berjuang untuk pendidikannya. Aku nggak tahu makna pendidikan sarjana bagi Kay itu apa, sehingga dia masih mau melanjutkan kuliahnya. Padahal kalau dipikir-pikir, dia kan perempuan. Tinggal mencari suami yang mapan dan menjalani hidup yang bahagia tanpa harus menunggu waktu lama untuk mendapatkan ijazah sarjana. Tapi aku salah. Karena pendidikan bagi Kay adalah bagaimana dia bisa membuktikan bagi keluarganya dan orang-orang di luar sana bahwa dia bisa. Dan perempuan seperti Kay juga berhak untuk memilih pendidikan apa yang ingin dia pelajari untuk kehidupannya dan masa depannya. Karena dari situ mereka bisa mengeksplor kemana mereka akan bekerja dan tinggal. Semangat ya untuk Kay. Maafin aku ya kalau suka bikin repot di kampus. Semoga kamu bisa menjadi anak yang berbakti buat bangsa dan bisa membahagiakan keluargamu. Oke, sekarang yang terakhir. Yanti. Halo Yanti. Jangan senyum-senyum dulu kalau kamu lagi dengar siaran ini. Yanti, seorang gadis ceria, tegar dan kuat. Oh iya, Yanti juga baik hati karena sering traktir aku di kampus. Masalah dan pergumulan yang dihadapi Yanti sangatlah banyak. Jauh-jauh dari kampung ke kota untuk kuliah, kemudian tinggal dengan orang dan harus bangun pagi-pagi sekali untuk beres-beres. Setelah itu baru dia berangkat ke kampus. Tapi pas selesai jam kampus, dia harus cepat-cepat kembali ke rumah itu untuk melanjutkan pekerjaan rumah. Sampai satu kali Yanti mendapatkan masalah di rumah itu dan dia memutuskan untuk keluar dari sana. Walau begitu, Yanti tetap semangat dan tetap melanjutkan kuliahnya. Aku nggak tahu sekuat apa Yanti, tapi bagi aku dia adalah wanita kuat. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena aku bisa belajar banyak dari teman-temanku seperti Yanti ini. Sekarang Yanti sudah berkeluarga dan diberkati dengan anak satu dan suami yang baik. Walau begitu, Yanti tetap masih ingin melanjutkan kuliahnya sampai sekarang. Untuk Yanti tetap semangat dan tetap menjadi wanita yang kuat dan baik hati. Walau kadang Yanti suka bikin kesel, tapi dia wanita yang baik. Kalian semua baik. Buat kalian yang masih mendengarkan siaran aku, kalian mungkin punya kisah perjuangan dan teman-teman perjuangan kalian yang hari ini ada atau sudah tiada. Hargailah orang-orang baik di sekitar kalian, karena waktu berjalan sangatlah cepat dan kalian akan merenungkan saat-saat terakhir. Saat kalian tertawa luas, seakan melupakan dunia dan masalahnya. Sekian dari aku Revan, sampai jumpa di siaran radio berikutnya.